pahami bahwa Islam itu udah sangat sempurna. Tinggal bagaimana pengimplementasiannya terhadap nilai-nilai di kehidupan. Dan yang selanjutnya adalah di Syarah Ushul Sirin ini, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam. Jadi karena udah ada Islam nih agamanya, maka harus ada aturan-aturan yang mengatur gitu loh. Kalau bahasanya, yaitu apa sih gitu? Adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah ini kita tidak bisa memilih salah satu di antara keduanya. Udahlah, saya percaya Al-Quran tok, nggak percaya terhadap hadis, atau saya percaya hadis tok, nggak percaya terhadap Al-Quran. Dan kalau ada orang yang berpikir demikian, itu adalah pemikiran yang salah. Karena Al-Quran dengan As-Sunnah, kalau saya belajar itu seperti rel kereta api. Kalau rel kereta api itu, kereta itu kan berjalan harus ada 2 rel. Kalau cuma salah satu itu nggak bisa berjalan. Kenapa kalau ini ditegaskan di awal-awal bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber hukum Islam? Karena ada yang berpaham, saya lupa nama alirannya, tapi di Indonesia itu ada percayanya cuma Al-Quran aja. Maka kenapa kalau teman-teman pernah tahu sholat yang cuma 3 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Di Al-Quran memang disebutkan itu, sholatlah kamu ketika menjelang fajar, sebelum matahari di tengah-tengah, dan sebelum matahari terbenam. Udah itu aja dalam Al-Quran perintah sholatnya itu. Tapi kan secara spesifik sholatnya bagaimana itu dijelaskan di dalam Al-Hadis. Ada yang tahu kira-kira hukum yang spesifik mengatur, menjelaskan dalam Al-Quran hukum apa? Di sini yang Fakultas Syariah siapa? Kakom nggak ada. Mana kakom? Ada? Ada atau enggak? Jangan apa ada atau enggak? Hah? Apa? Jadi gini, kan tadi Al-Quran itu bersifat umum dan kemudian yang menjelaskan adalah Al-Hadis. Nah, terus saya nanya nih, apakah ada hukum yang secara detail dan jelas itu sudah disebutkan dalam Al-Quran? Apa itu, Mat? Hukum tentang apa itu? Secara spesifik banget. Hah? Gak ada. Kenapa? Salah satunya adalah tentang hutang. Di surat Al-Baqarah yang satu ayatnya itu 1 lembar sendiri. Cari aja di situ. Itu adalah salah satu tentang hutang piutang. Kalau minjem harus ada sanksinya, harus tertulis gitu kan. Itu spesifik banget. Itu salah satunya adalah tentang hutang. Yang itu surat Al-Baqarah. Jadi nanti silahkan dibuka-buka lagi. Itu salah satu ya. Nah, maka kenapa nih? Karena Al-Quran itu gak banyak yang bersifat menjelaskan secara terperinci demikian, maka itu terjelaskan di dalam Al-Hadis. Nah, mungkin nanti kalau orang-orang yang nyinyirin Al-Quran, yaitu misionaris, terus kenapa kalau emang Al-Quran itu adalah dasar hukum, kenapa kok nggak semuanya secara terperinci gitu kan? Ya, secara sederhana Al-Quran yang tebalnya itu cuma segini, kalau harus terperinci itu bisa tebalnya segini gitu loh. Kitab hadis saja bisa berjilid-jilid gitu kan. Itu baru hadisnya aja, belum syarahnya. Maka kenapa Al-Quran itu bersifat umum dan dijelaskan secara spesifik di dalam hadis. Maka kenapa kita harus mengimani Al-Quran dengan As-Sunnah
atau hadis gitu ya. Nah nanti diskusi apakah hadis ini sahih atau enggak, ini statusnya bagaimana, itu mungkin diskusi di lain waktu. Itu cukup panjang untuk mendiskusikan hal-hal yang demikian, karena memang itu butuh waktu yang cukup lah. Karena saya belajar sendiri itu pun harus 3 semester gitu kan, ulumul hadis 1, ulumul hadis 2, ulumul hadis 3 gitu. Dan itu belum fikul hadis dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, jimat, mantra, guna-guna, ramalan dan perdukunan itu harus diperangi. Atau di sini diperanginya ini bukan diperangi secara perang fisik gitu ya, tapi diperangi agar praktek-praktek perdukunan itu gak ada. Maka cara yang harus dilakukan bukan dengan perang fisik langsung dibubarin, langsung dibubarin gitu ya. Mungkin dalam hal-hal tertentu gitu ya, ketika sudah melampaui batas gitu, mungkin itu bisa. Tapi selama kita nggak punya delik ya, nggak punya delik itu nggak punya apa ya, nggak punya barang bukti bahwa yang melakukan adalah itu, kita nggak boleh. Nah, memeranginya bagaimana? Ya dengan dakwah gitu loh. Maka kenapa kalau teman-teman pulang ke kampung halamannya, dakwah yang harus dilakukan adalah agar masyarakat tidak lagi percaya terhadap hal-hal yang demikian. Misalkan kalau mau ujian harus mengamalkan suatu amalan, atau kalau pengen berwibawa, omongannya didengar, ada amalan tertentu gitu kan. Dan dasar hukumnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Nah, hal-hal yang demikian ini yang harus diperangi gitu loh maksudnya. Dan yang selanjutnya, yang ke-5, setiap orang boleh diambil atau ditolak kata-katanya, kecuali al-maksum atau Nabi Muhammad SAW. Ini dalam arti seperti apa? Bahwa dijelaskan setiap yang datang dari kalangan salafus soleh dan sesuai dengan kitab dan sunnah kita terima. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, itu ditolak. Kenapa? Karena ketika nanti, mungkin teman-teman sekarang masih kuliah belum begitu merasakan, tapi mungkin kalau nanti udah keluar dari kampus, udahlah gitu loh. Omongan-omongan itu kalau bertentangan dengan saran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu harus dihindari. Kenapa? Ya mungkin kita bisa gitu mendapat manfaatnya, cuma manfaat itu hanya manfaat di dunia saja. Bahkan manfaatnya itu cuma secuil doang. Karena manfaat yang secuil itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Misalkan harus berinteraksi dengan jin gitu. Mantap. Karena kalau teman-teman nonton di YouTube, saya kan YouTube, kalau teman-teman ngikutin channel YouTube-nya Muhammad Yusuf Faizar, Muhammad Faizar Official. Di situ kan sudah cukup banyak dijelaskan bahwa ternyata di luaran sana masyarakat itu masih banyak yang mempercayai hal-hal yang demikian. Maka kenapa itu yang harus diperangi gitu. Nah, di yang selanjutnya, setiap muslim yang belum paham terhadap urusan agama, maka itu boleh ngikut. Kalau bahasa lebih kasarnya itu taklid terhadap hukum-hukum agama. Kalau kita belum tahu, karena apa? Ya karena memang kita belum tahu dasarnya itu seperti apa. Makanya kita itu kalau mau belajar agama itu harus ada cantolannya, ada sanadnya atau ada gurunya. Kenapa? Biar kita itu tahu
dan kita itu terakreditasi lah bahasa kerennya itu, bahwa ternyata gurunya itu adalah si A. Oh ternyata si A itu sudah kredibilitas gitu ya, kredibel orangnya. Makanya kalaupun kita belum bisa, ya kita nanti harus terus belajar. Maka kenapa nih menjadi seorang mukmin dan seorang muslim itu adalah menjadi pribadi yang terus belajar. Nggak perlu merasa udah tinggi banget gitu loh. Dan di sini dasar-dasar hukumnya itu yang dimaksud seperti apa sih? Yaitu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang atau furu. Kenapa? Karena furu ini yang bersifat cabang itu pendapatnya itu beda-beda. Antara si A dan si B itu mempunyai dasar yang berbeda. Tapi itu punya dasarnya. Maka dalam hal yang demikian itu melanjut yang ke bawah ya. Dalam hal khilafiyah itu sah. Kenapa? Karena dua-duanya itu ada dasarnya. Yang tidak sah adalah ketika nggak ada dasarnya. Nah, termasuk nih kalau kita berbicara terkait dengan bid'ah, nih ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau itu ada dasar hukumnya, yang dalam hal ini Al-Quran dan hadis, itu bukan bid'ah. Misalkan sholat subuh 3 rakaat atau sholat asar jadi 3 rakaat juga, itu kan nggak ada dasar hukumnya. Itu udah bid'ah banget tuh. Walaupun nanti akan ada diskusi lagi, apakah ini bid'ah hasanah atau bid'ah yang lainnya gitu loh. Nah, tapi dalam hal ini yang saya maksud adalah bid'ah dalam hal yang tidak mempunyai dasar hukum, yang itu berkaitan dengan ibadah. Dan yang selanjutnya adalah bahwa setiap masalah amal tidak dibangun, sehingga setiap masalah yang tidak dibangun di atasnya sehingga menimbulkan perbincangan yang tidak perlu adalah kegiatan yang dilarang secara syar'i. Jadi perbincangan atau setiap amal yang dilarang oleh syar'i ya kita tinggalkan dulu. Ya kita tinggalkan, apa yang harus diikuti gitu. Dan berkaitan dengan syarah usul isrin ada banyak. Ini adalah syarah usul isrin itu pemahaman mendasar berkaitan dengan yang sering jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada juga di syarah usul isrin itu yang berbicara terkait dengan ziarah kubur. Mungkin di sini boleh nggak sih kita ziarah kubur? Boleh. Boleh atau enggak? Video call. Azahra. Nah, Parah. oke. Kalau secara Bisa di video. untuk mengingat kematian itu sah-sah saja. Tapi ketika kita berdoa dan meminta Tolong. terhadap orang yang sudah mati gitu ya di dalam kubur itu, misalkan apa ya, Mbah saya minta ini begitu gitu, itu yang tidak boleh. Tapi ketika kita bertujuan untuk mengingat kematian itu justru dianjurkan. Orang ziarah di kubur sehingga. Makanya kenapa? Salah satu kewajiban kita sesama muslim, Nabi Muhammad SAW itu dalam sebuah hadis menjelaskan untuk bertakziah. Bahkan amal atau pahala yang bisa mengantarkan sampai ke liang lahat itu lebih besar dibandingkan yang cuma datang ke rumah. Kenapa? Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita juga akan merasakan yang sama, akan seperti itu, akan mati juga gitu, akan diangkat-angkat, akan diinjek-injek gitu. Nanti Syekh Usul Isrin lebih jelasnya di Usuluddin itu ada
Ada. Waktu itu saya pernah baca syarah usul isrin itu. Jadi yang orang usuluddin dan ada ubek-ubek aja dah. Ada kan? Dan sebenarnya syarah usul isrin ini yang sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat yang tadi kan, apakah ziarah kubur itu boleh, bertawasul itu boleh atau enggak? Saya nanya nih, bertawasul itu boleh atau enggak? Tawasul itu apa dulu, Kak? Bertawasul itu menyandarkan terhadap orang lain. Kalau kata Ustadz Salim nggak boleh. Ustadz Salim Filah gitu. Jadi misalkan gini, bertawasul itu kan secara harfiah dia menyandarkan. Berdoa, bertawasul itu bisa melalui perantara. Oh yang kayak ini ya. Oh, minta doanya dari kiai gitu ya. Biasanya orang-orang ini Ya hampir sama seperti meminta doa gitu. Nah, Kayak orang habis haji minta doa. Siapa namanya? Nah, seperti itu. Itu kalau bertawasul di dalam syarah usul isrin ini itu kan hal yang terjadi perbedaan. Ada yang membolehkan dan ada yang nggak boleh. Kalau yang membolehkan, sebagian ulama itu boleh ketika orangnya itu masih hidup. Kenapa? Karena misalkan nih saya dan Kanada doain saya dong gitu kan dalam doa-doanya. Dalam beberapa ulama itu menyebutkan itu bagian daripada tawasul. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia itu udah nggak bisa. Ada yang beberapa yang menyatakan demikian. Kenapa? Lah sudah meninggal dunia gitu loh. Karena ketika sudah meninggal dunia ya dia nggak bisa apa-apa lagi karena dia ya tinggal nunggu waktunya untuk di dalam artian kasarnya itu dihakimi apakah dia nanti masuk neraka atau enggak gitu loh. Nah, itu berkaitan dengan usul isrin. Nah, kita akan kembali lagi sebenarnya karena ini baru al-fahmu ya, baru pertama. Jadi berkaitan dengan al-fahmu adalah kita harus mengerti bahwa kita adalah organisasi yang kemudian gerakan keislaman dia berdasarkan buku Risalah Pergerakan adalah Islam yang jernih gitu loh. Jadi siapa saja yang ketika dia orang Islam ya silahkan ayo masuk gitu. Karena pengertian dari Ikhwanul Muslimin, ada yang tahu gak sih artinya Ikhwanul Muslimin itu apa? ya persaudaraan. Yes, jadi persaudaraan muslim. Jadi Ikhwanul Muslimin itu adalah ormas yang ada di Mesir. Kalau di Indonesia ada atau enggak? Ada. Nah, apakah diskusi Indonesia ada atau enggaknya mungkin itu akan jadi diskusi yang lain karena diskusi kita nanti bisa panjang banget dan cukup lama nanti itunya. Nah, itu adalah terkait dengan al-fahmu bahwa kita harus paham terkait dengan nilai-nilai keislaman dulu nih gitu. Makanya kenapa di awal di al-fahmu itu adalah menekankan terkait dengan bahwa Islam itu adalah agama yang syumul dan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang tidak terjadi perdebatan. Kalau yang lain, dasar hukum yang lain itu ada perdebatan yang lain. Tapi yang enggak terjadi perdebatan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu seluruh ulama sepakat. Kalau kias itu bisa iya, bisa enggak gitu. Ada beberapa yang menolak gitu kan. Nah, kalau yang pertama adalah al-fahmu, yang kedua itu apa tadi? Al-ikhlas. Jadi ketika kita sudah paham, maka kita harus ikhlas bahwa agama kita, agama Islam itu adalah
oh ternyata begini loh gitu, ternyata begitu sempurna, dan kita ikhlas lillahi ta'ala menerima Islam itu secara menyeluruh. Karena udah paham, bahasanya itu otaknya itu udah tersetting, udah ngerti gitu, udah pas settingannya, maka selanjutnya adalah ikhlasnya. Tinggal mengontrol hatinya agar kita itu tetap ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak ngerti nih, kalau kita nggak paham di tengah-tengah masyarakat, mungkin yang terjadi perdebatan yang NU dan Muhammadiyah misalkan. Kalau kita nggak paham, ya akan egosentris banget gitu. Yang Muhammadiyah akan menganggap Muhammadiyah yang benar, yang NU akan menganggap yang benar gitu loh. Padahal secara dasar hukum, ketika kita memahami, ya itu tidak ada yang perbedaan gitu loh. Cuma yang berbeda cuma organisasinya doang. Nah, maka kenapa yang selanjutnya setelah kita paham adalah ikhlas. Ikhlasnya kemana? Yaitu lillahi ta'ala gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan setelah ikhlas, maka yang selanjutnya adalah amal. Jadi setelah paham, setelah ikhlas, beramal atau berbuat. Kalau bahasa kerennya itu berdakwah. Amal itu banyak kan? Banyak. Tapi salah satunya adalah berdakwah agar masyarakat yang belum paham itu menjadi mengerti. Dan itu adalah menjadi tugas kita semua dan tugas kita bersama. Bahwa setiap amal itu adalah implementasi daripada keimanan. Dan keimanan itu adalah implementasi dari kita paham. Makanya kenapa nih orang-orang yang beriman, yang berakal, yang berilmu itu derajatnya lebih baik dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya tanpa ilmu. Makanya kenapa kita harus paham dan ikhlas dan kemudian itu beramal. Tapi bukan berarti kita belum paham terus nggak mau beramal gitu. Ya mendayung sedikit demi sedikit gitu kan. Dan ketika kita masih di kampus, itu adalah menjadi kesempatan kita untuk belajar. Apapun itu yang kemudian kita pelajari. Dan yang selanjutnya setelah beramal, sudah berbuat gitu ya, maka itu adalah al-jihad. Al-jihad di sini ini menjadi pengertian bersungguh-sungguh. Jadi beramalnya itu ya harus benar-benar, ya harus bersungguh-sungguh gitu loh. Enggak setengah-setengah gitu. Maka kemarin ada cerita ya, waktu saya ke Pesawaran, karena saya kan kerja di Laksana Dewan Dakwah, waktu penyaluran ada salah satu ibu-ibu bilang dia guru ngaji. Mas, ya nggak tahu random aja gitu. Ibu itu mendadak bilang, Mas, sebenarnya kalau kita belajar sirah, membaca gitu, pengorbanan kita ini sebenarnya belum apa-apa ya katanya. Nabi Muhammad sampai ditipukin gitu kan, sampai nggak punya harta apa-apa. Nah kita gitu kan, baru keluar duit sedikit aja udah ngeluh gitu. Ya wallahu alam kata dalam hati ya, ini ibu kok mendadak seperti ini ya. Itu menjadi pelajaran pada kita bahwa ternyata ada sedikit loh secercah cahaya di masyarakat, ada orang yang mengerti demikian gitu. Dan itu adalah ibu-ibu. Dan pintunya itu selalu terbuka bagi anak-anak yang mau belajar ngaji dengan beliau. Makanya beliau itu dari jam 11 sampai asar itu akan ada selalu anak yang belajar ngaji. Karena ada anak yang nggak bisa waktunya siang, bisa lebih pagi, nggak bisa waktunya pagi maka bisa sore gitu, dan seterusnya. Nah, maka kenapa nih makna jihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini akan nyambung terhadap arkanul bayah yang selanjutnya, yaitu tadhiyah, pengorbanan. Nah,
Nah, udah bersungguh-sungguh nih, kita itu harus berkorban. Maka kenapa nih di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah berjihadlah kamu dengan harta, jiwa, dan ragamu. Dan itu adalah bentuk daripada pengorbanan. Kenapa kok yang disebutkan itu adalah harta yang pertama? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena emang Itu di ayat 11. Ya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu dijelaskan kok harta dulu nih yang disebutkan, bukan jiwa dulu gitu. Berkorbanlah kamu dan harta, jiwa dan ragamu gitu. kalau nggak ada harta baru jiwa sama raga. Tapi kan nggak semuanya manusia itu mempunyai harta. Iya makanya itu harta dulu baru kalau mereka nggak punya harta lagi ya jiwa dan raga mereka. Oke, jadi Makan sendiri. secara tabiat manusia itu mencintai harta, merasa kayaknya ini punya gue nih gitu loh. Makanya kenapa kita itu akan sangat berat untuk bersedekah. Itu kayaknya berat banget. Seolah-olah itu menjadi milik kita selamanya yang nggak pernah keluar. Kalau badan atau raga, jiwa tuh udah biasa gitu. Makanya kenapa pengorbanan di sini harta, jiwa dan raga itu adalah bagian daripada pengorbanannya. Makanya kenapa kalau di kami itu ada istilah namanya sudukuna juyubuna. Ada yang sekarang masih ada nggak? Masih. Jadi sudukuna juyubuna itu ya dari kita untuk kita gitu loh. Oh. Bahasa Jawa ya. Makanya ya apa agenda kita Ya, untuk kita. pasti pengurus itu iuran gitu kan. Terus yang apa yang pengurus yang panitia selalu lebih besar, waktunya lebih lama, tidur lebih sedikit, terus apa lebih capek secara fisik gitu kan. Woi, dia langsung ngomong iya gitu. Merasa ya. Tapi sebenarnya itu menjadi melatih kepada kita bahwa keberkahan waktu kita itu masih banyak. Curang nggak dikasih cireng. Nah, maka kenapa nih hal-hal pengorbanan apa sih yang bisa kita korbankan ya? Korbankan itu dalam konotasi yang positif ya. Karena ini pengorbanan, maka yang dikorbankan itu apa gitu. Maka kenapa bisa jadi hal-hal yang bisa kita amat sangat cintai. Ya, maka kenapa kok pengorbanan di dalam Al-Qur'an disebutkan yang pertama adalah harta. Nah, pengorbanan ini nanti akan nyambung kepada arkanul bai'ah yang selanjutnya, yaitu taat. Kenapa? Karena kita sebagai aktivis dan aktivis dakwah lah, udah paham, udah ikhlas, udah beramal, udah bersungguh-sungguh, udah ada yang dikorbankan. Makanya selanjutnya adalah harus taat. Kenapa? Karena kita berjamaah, gak sendiri-sendiri gitu loh. Nah, maka kenapa nih ketaatannya ini kepada siapa sih gitu kan? Ketaatannya adalah kepada Allah, Rasul dan ulil amri minkum gitu loh. Selama tugasnya itu adalah tidak melenceng daripada kekafiran gitu, kemunafikan dijalankan. Makanya kenapa di sini kakomnya nggak ada ini? Kenapa? Nunggu parkir. Seharusnya anggota. Wah. Emang biasa nunggu parkir atau gimana kakak ini? Katanya River udah holas. Udah holas katanya. Nanti harus dieksekusi dia. Iya. Jadi selanjutnya adalah ta'ah gitu. Dan dalam hal ini ya terhadap pemimpin gitu kan. Terus kalau pemimpinnya itu ada yang salah gimana ya diingetin gitu loh.
Cuma kalau kita sebagai pemimpin, kita itu ada pemimpin yang ikhlas, dan ketika kita menjadi judi adalah judi yang taat. Ini harus selaras. Terkadang nih kita ini menuntut kalau saya kasarnya bilang bawahan itu untuk taat pada kita, tapi kita itu nggak ikhlas gitu loh. Makanya kenapa nih, agar kita mengerti psikologis bagaimana bawahan, kita harus tahu nih. Makanya kenapa nih di kami itu dari staff dulu, terus sekbid sekarang, terus kabit, masuk di BPH, nanti terus ke struktur yang lebih tinggi gitu. Makanya kenapa nih saya harap yang hari ini nih yang sebelah kiri untuk sertifikasi, yang belum sertifikasi dan melanjutkan ke jenjang AB2. Terus nanti ada yang nanya, ngapain kan jenjang AB masuk AB2 gitu loh. Ngapain sertifikasi gitu loh. Kalau teman-teman nggak mau sertifikasi, nggak mau DM2, sama aja teman-teman itu membunuh kami secara perlahan. Membunuh komisariat itu secara perlahan. Kenapa? Kalau kita benar-benar mencintai kami, ya Bapak berproses. Mati lampu. Berproses di kami dan mengikuti alur yang ada di kami. Dan ini yang sering gagal paham. Jiwanya bener jiwa kami banget dah gitu. Tapi kalau suruh berproses di kami, suruh MK, ngapain sih MK, cuma gitu doang gitu kan. Ya sebenarnya ini nanti akan ada di pembahasan di bab 2 gitu ya. Nah mungkin itu nanti akan membahas di bab 2. Makanya yang selanjutnya adalah taat pada pemimpin, pada Allah dan Rasulnya. Rasul dulu ya, Allah dulu, Rasul dan ulil amri minkum. Ketaatannya begitu. Dan taat kepada pemimpin itu sama seperti taat pada Rasul gitu. Kenapa? Karena Rasul udah nggak ada nih. Maka yang sekarang ada adalah ulil amri minkum. Nanti mungkin akan diskusinya siapa sih ulil amri minkum? Kalau ulil amri minkum adalah pemimpin, skup terkecilnya siapa sih gitu. Skup terkecilnya itu siapa, dan itu adalah pemimpin kita. Maka kalau kita ditegur, ya alhamdulillah gitu loh. Dan kita menjadi pemimpin, ya jangan jumawa juga gitu loh. Nah, setelah taat nih di Arkanul Ba'af yang selanjutnya adalah sabat. Ada yang tahu sabat? Sabat itu kokoh. Wah, tak tergoyahkan. Teman-teman coba nanti setelah acara ada lagu nama Sabat yang dinyanyikan oleh Maidani. Kenapa? Ya, kokoh, teguh. Di sini ada namanya teguh. Itu aman teguh. Oke ya. Ini yang perlu kita pahami bahwa bisa bahwa udah taat, kita juga harus teguh gitu loh. Harus teguh terhadap pendirian kita. Karena ketika kita berdakwah akan banyak begitu ujian. Banyak banget gitu loh. Ujian dari teman sepengurusan, ujian dari eksternal gitu loh. Makanya kalau di YouTube yang iri bilang bos, itu tahu kan teman-teman? Kalau ada yang bilang nyinyirin, nggak usah masuk kami. Ya iri bilang aja sih gitu loh, karena kami lebih banyak gitu kan, karena kami lebih ada sisi lebihnya gitu kan. Ya iri bilang gitu kan, karena pengalaman waktu saya semester 2 atau semester 3 ada salah satu teman, dia eksternal juga, pengurus, jadi ikut agenda kita. Ya waktu itu mabit. Enak ya yuk, kalau di tempat kalian lah, apanya yang enak? Kalau suruh kumpul pada datang dalam hati, lah ini aja yang datang cuma sedikit. Waktu itu mabit ada sekitar 20 atau 30-an gitu.
Saya bilang, lah ini belum semuanya kok. Ya enak, daripada tempat kita itu kalau suruh kumpul itu susah banget gitu. Maka kenapa kita harus teguh apapun itu gitu, teguh terhadap pendirian kita. Dan yang selanjutnya adalah tajarud. Nah, itu adalah yang ketujuh, yang kedelapan. Yang kesembilan itu adalah al-ukhuwah. Nah, jadi berukhuwah. Yang ke-10 adalah as-siqah. Jadi alurnya itu dari al-fahmu sampai ke siqah itu ada jenjangnya, ada jalan yang harus dilewati gitu loh. Makanya kenapa kita nggak bisa langsung siqah aja gitu kan. Ini dalam hal tertentu ya. Kalau itu bersifat instruksi harus dijalankan. Itu bersifat instruksi. Karena kenapa kok instruksi itu harus dijalankan? Karena kalau instruksi itu nggak langsung dijalankan, macet nanti pergerakan itu. Makanya kenapa yang perlu kita perbaiki adalah garis instruksinya itu harus sudah jelas. Maka kalau di Komsat instruksinya ya di PD gitu kan, ya PW bisa aja akan masa iya sih langsung loncatin PD gitu kan, kok ya nemen banget gitu. Nah itu adalah berkaitan dengan Reaper atau risalah pergerakan atau Majmu'atur Rasail berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu risalah taklim. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Lanjut dulu aja. Setengah 12 diskusi aja sampai 11.40. Oh gitu, oke. Kalau gitu saya percepat dulu ya kalau gitu ya. Oke. Ini yang selanjutnya yaitu yang kedua dulu. Kalau tadi adalah risalah taklim, maka yang selanjutnya adalah Nizamul Usrah. Jadi kalau yang bab pertama membicarakan berkaitan dengan dasar-dasar atau rambu-rambu bagi para aktivis, maka selanjutnya adalah setiap para aktivis itu harus terbina. Kalau bahasa ringannya demikian. Nah, kenapa kok harus terbina? Agar terjaga. Kenapa kok terjaga? Karena pengikatnya itu ada di situ gitu. Karena kalau secara usrah itu bisa diartikan sebagai keluarga, kelompok-kelompok kecil. Kenapa kok keluarga? Karena itu kumpulan dari misalkan satu kelompok, yaitu dari keluarga kita, saya dari keluarga siapa gitu kan. Maka itu bisa diartikan sebagai keluarga. Makanya kenapa ketika kalau di dalam Reaper ini kan disebutkan usroh, tapi kalau dibahasakan yang lain itu akan ada gitu. Bisa liko gitu kan, bisa BBG, bisa halakoh, bisa MK gitu kan. Makanya kenapa nih waktu awal-awal yang di kaderisasi ini udah liko belum nih gitu kan, ini udah MK atau belum. Secara bahasa mungkin beda, tapi secara muatan antara halakoh dan liko itu sama. Ada yang di sini belum boleh ya. Jadi kalau di halakoh misalkan di liko ada materi simulator Islam, syahadatain, terus problematika umat. Ada juga gitu kan. Di MK juga ada gitu loh. Muatan-muatannya itu sama persis. Yang muatan wajibnya itu sama. Nah, mungkin yang nanti akan diskusi lebih lagi adalah nanti nilai-nilai kekamiannya gimana, yaitu bisa dipenuhi di MK klasikalnya. Makanya kenapa nih kalau di sini ada yang udah membina belum? Oke, belum. Di sini masih terbina? Wah, itu berat ya.
Saya tanya nanti apa tutor kalian itu. Alhamdulillah terminal. Soalnya malam ini ya di sana. Baru mulai. Baru mulai. Libur hari raya Idul Fitri kan? Oh iya, oke. Ya kemarin libur Idul Fitri itu sekitar 3 minggu, 10 hari terakhir dan 2 minggu setelah Lebaran. Setelah dari 1 Syawal sampai tanggal 30 Juni. Sekarang Juni, 30 Mei sampai 30 Mei itu sebenarnya jadwal libur. Jadi saya bisa tahu, tanya nanti sama tutor kalian ini bagaimana. Tanya aja nih nggak tahu kan. Ini kan Dan bisa nih, yang perlu kita pahami adalah yang sering jadi catatan bagi kader-kader kami adalah pada males kalau kalau mau halaqah untuk liko, untuk MK, kader kami itu banyak yang males. Makanya kenapa kalau saya ketemu dengan yang non kami gitu, gimana sih kader kami itu, lah kenapa gitu kan, bla 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 bla, ya kan nggak semuanya kayak gitu kan, ya walaupun dalam hati ngebatin juga kok bisa ya. Padahal kenapa? Kalau memang kita benar-benar menjiwai kami, misi kami yang pertama itu apa? Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia. Tapi kalau mau dibina kok nggak mau, selalu ada aja alasan. Kak saya yang ini begini, kak saya yang rapat ini, kak saya yang rapat itu gitu. Padahal MK, halaqah, liqa itu menurut saya yang paling fleksibel. Apalagi untuk kalian-kalian ini yang tutornya itu masih mau ngalah gitu loh. Mau ngalah ya udah, kalau nggak bisa malam ini kita malam besok gitu. Itu bisa dikomunikasikan loh gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung bilang ya udahlah gitu. Dengan kakak ini nggak kena marah gitu. Ya memang enggak. Kenapa? Ya karena sejatinya pembinaan itu buat tutornya itu nggak dapat apa-apa loh gitu loh. Secara materi itu nggak dapat. Ya di sini kalau yang offline misalkan teman-teman tinggal di Sukarame, tutornya itu dari mana datang ke Sukarame, itu sudah menyempatkan waktu sebenarnya. Kita nggak tahu sebelum kesibukannya itu apa aja. Mungkin kita yakin kita semua punya kesibukan, tapi bagaimana kita bisa mengatur agar kesibukan agar itu bisa ketemu loh. Lawang nikah paling lama itu 2 jam loh. Efektifnya paling lama itu 2 jam. Maka kenapa nih? Tapi itu bisa jadi juga gitu ya. Yang soulnya, jiwanya itu belum masuk ke situ begitu. Nah maka kenapa nih? Agar pertemuan-pertemuan mingguan kita itu lebih berkualitas di dalam risalah pergerakan itu setidaknya ada 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah apa? Tafakul. Takaful. Jadi adalah mengenal, memahami dan saling menanggung beban. Kenapa kok demikian? Yang pertama, misalkan kalian waktu MK pertama, kok ada si A ini nggak datang, selalu telat, kok selalu ada alasan, selalu ada apa? Bisa jadi dia ada beban yang lain, bisa jadi ya. Makanya kenapa kok di dalam pertemuan-pertemuan itu hal-hal yang bisa menunda atau menghambat itu disampaikan agar satu anggota itu mengerti. Jangan diem. Makanya kenapa nih waktu evaluasi para tutor, jujur ya, kader kami itu banyak loh yang ini begini gitu. Gimana mau kaminya itu jadi lebih baik loh gitu. Makanya waktu evaluasi tutor itu kadang saya lebih sering banyak diemnya.
mentang-mentang apa tutornya itu bukan kader kami, belum AB2, belum AB3, nggak mau. Ya kenapa? Ya karena secara materi itu sama. Cuma yang membedakan adalah tutornya satu kader kami, yang satu bukan. Itu doang. Ada loh yang beberapa itu nggak mau. Ada hal yang lain gitu loh. Makanya kenapa nih kalau memang kita benar-benar menjiwai bahwa kita adalah kader kami, ya kita harus siap untuk kami itu sudah memfasilitasi agar teman-teman itu terbina. Tapi kalau teman-teman nggak mau, ya gimana juga gitu loh. Maka lebih baik ya. Ada beberapa pengalaman kader itu bilang, Kak, saya udah nggak mau di kami lagi. Itu lebih gentle sebenarnya. Jadi kita yang tutor-tutornya itu oh ya udah gitu. Secara kasarnya ya oh ya udah gitu kan. Walaupun memang ada treatment ditanya kenapa, kok nggak mau dan lain sebagainya gitu. Maka kenapa nih? Ayo kita kembali bahwa kita sebagai kader kami jangan lupa bahwa kita harus juga terbina. Jadi kalau yang di sini belum punya binaan, ya ayo kita punya binaan. Karena salah satu tolak ukur aktivis dakwah itu adalah produktif. Itu ada dua. Yang pertama dia punya amanah, yang kedua dia punya binaan. Jadi kalau teman-teman belum punya binaan, bisa jadi gitu kan, ada hal-hal tertentu yang teman-teman itu belum terpenuhi. Makanya kenapa kok kalau ada yang nanya, saya udah B2, saya udah DPMK, kok saya belum dikasih binaan ya? Kalau tutornya bilang ya udah sabar aja dulu, antum yang rajin aja dulu Liko gitu kan. Biasanya tutornya kan bilang begitu. Itu kasarnya bilang ada hal-hal yang kalau disampaikan langsung ke antum bisa sakit hati gitu loh. Bisa hal-hal yang lain. Kenapa kok dua ini adalah produktif? Karena gini, ketika kita punya amanah kita itu bukan ini amanah struktur ya, baik itu di lembaga dakwah maupun non lembaga dakwah. Tapi ketika di non lembaga dakwah, misalkan di UKM yang lain gitu ya, itu kita on mission ada di sananya. Nah, kenapa kok kita harus punya binaan agar kita itu tetap terjaga? Di sini ada yang kuliah di pendidikan nggak? Nah, ini dari fakultas mana aja sih? Dakwah, Usuluddin. Ada. Masya Allah. Syariah nggak ada ya? Syariah kakomnya. Oke, iya benar. Maka gini, ketika kita punya binaan itu penjagaan kita itu menjadi lebih ekstra. Mau ngelakuin itu, aduh kalau saya ngelakuin ini, kalau ketahuan binaan nanti gimana ya? Minimalnya begitu gitu loh. Makanya kenapa nih? Ayo kita perbaiki agar kita menjadi lebih produktif. Itu saja bahwa pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan dipersilahkan. Kalau mau via Japri ya silahkan. Cuma saya kadang agak lama balas chatnya karena bisa jadi ketumpuk karena ini chat bareng dengan chat kerjaan ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.